Allah berikan sama saya karena ribanya tadi, satu sakit, stroke sebelah saya pernah. Padahal obat di klinik saya banyak. Kemudian sakit psikosomatis selama 2 tahun. Kemudian pernah difitnah oleh oknum yang dianggap saya melakukan transaksi 250 miliar. Itu berarti harus bayar pajaknya 25 miliar. Itu saya kaget tuh di situ. Terus pernah kebakaran 2 kali rumah saya. Kebakaran juga. Kebakaran rumah 2 kali. Itu rumah kontrakan. Rumah kontrakan orang kebakaran. Nah ini jadi kemudian bertubi-tubi seperti itu. Tetapi namanya manusia ada ngeyelnya, gak menyadari bahwa sedang menantang perang Allah dan Rasulnya. Welcome to Best Podcast, Go Berkah No Riba. Assalamualaikum Kang Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kapten Nur. Oke, terima kasih nih Kang Asep sudah nyampe di Best Podcast ya. Karena Kang Asep ini salah satu sosok inspiratif juga buat mitra-mitra di PT Best ya. Terkenalnya Ustadz loh sebenarnya loh ya. Cuma Kang Asep ini nggak mau dipanggil Ustadz sebenarnya ya. Tapi saya penasaran nih Kang Asep, kenapa namanya kok terkenalnya Asep Bruder? Jadi aslinya itu Asep Ruswandi. Asep Ruswandi dikasih oleh ibu dan ayah saya, Asep Ruswandi. Kemudian dikuliahkanlah saya dengan keinginan saya sendiri di bidang kesehatan. Saya ini perawat. Jadi kalau perawat perempuan kan yang namanya suster dalam bahasa Belandanya. Nah kalau laki-laki dinamakan broeder. Saya saking bangganya dikuliahkan oleh orang tua saya sebagai perawat dan sampai detik ini saya masih bangga sebagai profesi perawat. Nah, itu saya baru tahu juga ya, karena tahu saya suster gitu kan. Iya. Kalau cowok apa namanya? Ternyata broeder itu sama dengan suster ya. Betul. Berarti Kang Asep profesinya adalah seorang perawat tenaga kesehatan. Betul. Atau disebut sebagai broeder itu. Iya. Jadi Asep broeder ya cocok ya, karena Asep itu namanya, broeder itu profesinya. Iya, begitu. Iya, betul. Oh, luar biasa ini, baru tahu juga saya. Terus profesi atau kegiatannya apa aja nih Kang Asep sebenarnya? Yeah. Mungkin sebelum bermitra dengan PT Best ya, pasti kan sudah punya kegiatan, mungkin pekerjaan atau mungkin bisnis, apa aja kira-kira? Ya, sejak tahun 2004 saya sudah mulai di bidang kesehatan, lulus 2003. Di 2004 udah mulai kerja di rumah sakit, pernah di klinik, pernah di puskesmas dan lain sebagainya. Dan bisnis-bisnis yang lainnya. Saya berusaha, usaha apapun saya lakukan. Di dalam batin saya selalu mengatakan jadikan sebuah profesi kita, profesi saya ini harus dijadikan sebagai alat untuk dakwah. Itu intinya. Mau profesi apapun saya sebagai perawat dari dulu hingga saat ini udah 16 tahun saya jadi perawat. Saya di klinik umumnya, klinik hipnoterapi Islaminya. Itu nggak ada yang lain. Mendakwahkan harus ada dakwahnya, harus membawa orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minimal mengingatkan diri pribadi, kemudian mengajak orang yang sakit, baik sakit lahir maupun sakit batinnya, fisik atau psikisnya, untuk mengenalkan kepada Allah dan mengenalkan kemuliaan Rasulullah SAW. Termasuk dalam bidang bisnis ataupun perdagangan atau perniagaan. Bisnis dari dulu pun saya berulang kali bisnis. Saya pernah tadi profesi saya sampai saat ini adalah perawat ya. Masih di 2 klinik saja sebagai perawat. Di 2 klinik sekarang. Di 2 klinik masih sampai detik ini tidak saya tinggalkan. Nah itu karena sebagai pelayanan kepada umat Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah usaha apa aja. Banyak sekali yang saya lakukan usaha-usaha sampingan saya sejak waktu 2004 sampai saat ini. Nah di antaranya adalah saya pernah yang namanya jual beli mobil. Saya pernah juga yang namanya jualan spaghetti yang pakai gerobak ya. Kemudian saya juga pernah es kelapa. Saya juga pernah jualan kaligrafi. Saya juga pernah jualan antena. Dan banyak banget aktivitas saya, dagang saya, tujuannya adalah bukan semata-mata untuk mencari uang. Karena uang tersebut tidak akan mencukupi ternyata. Tapi bagaimana supaya aktivitas saya, profesi saya, kemudian bisnis saya menjadi amal kebaikan buat
akhirat. Itu apapun yang saya Apapun lakukan. ya. Jadi betul. banyak aktivitas yang dilakuin juga, intinya ini jadi jalan dakwah enggak gitu ya. Betul, Ini jadi jalan betul. ibadah atau tidak gitu ya. Betul, betul. Selama itu bisa jadi jalan ibadah, dikerjakan. Betul, ya seperti itu. Itulah karena yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabatnya, mengajak orang bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa ada yang lebih bagus daripada dunia ini, yaitu akhirat. Nah, bagaimana dagangnya cara Rasulullah? Bagaimana bertenaga kesehatan? Kan sebetulnya yang datang seperti pasien itu, yang datang sebetulnya enggak melulu ingin obat sebetulnya, ya, tetapi ingin dikenalkan kepada Allah. Kadang-kadang hatinya gersang, kadang-kadang hatinya kosong dari zikrullah, menganggap kalau sakit itu adalah musibah, ujian. Wah, Kang Asep, saya sedang diuji dengan penyakit. Giliran sehat enggak bilang gitu. Padahal sehat dan sakit adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disampaikan, bahwa sakit ini bukan musibah. Sakit ini adalah nikmat. Kalau dari sakit membuat semakin dekat ke Allah, itu nikmat. Nah, sebaliknya, kalau sehat menjadi semakin jauh dari Allah, itu laknat bahkan musibah. Sebenarnya seperti itu. Masya Allah Seperti ya. itu. Jadi luar biasa banget nih mitra-mitra bisa melihat podcast kita ya. Ternyata banyak ya hal yang perlu kita perbaiki dari segi niat, dari segi tujuan kita menjalankan sebuah usaha itu seperti apa. Nah, Ustadz Asep ini kan menjalankan PT BES sekarang nih, menjalankan usaha di PT BES. Iya. Tapi tetap profesi perawatnya masih ya? Masih ya. Perawat masih. Terus satu lagi apa tadi? Terapi hipnotauhid. Terapi hipnotauhid. Iya. Ya, itu juga masih. Itu juga masih sampai detik ini. Kalau usaha-usaha yang lain yang mungkin lainnya tadi? Ada beberapa usaha yang lainnya yang berkaitan dengan konvensional, tetapi tidak sebanyak dahulu. Sekarang udah melayani umat aja, melayani di bidang kesehatan sama di bidang ekonomi di PT BES ini. Saya rasa sudah cukup seperti itu. Saya rasa sudah cukup. Nah, kemudian pada saat dipertemukan oleh adik saya yang saya hormati, Ustadz Ojatsu, dipertemukan, dikenalkan dengan sebuah perusahaan yaitu PT BES ini, yang betul-betul saya belum pernah menemukan sebuah perusahaan yang visi misinya kok sama, yaitu untuk dakwah. Nah, dakwah anti riba kan? Jadi yang memperkenalkan ke PT BES adik. Betul, yang di sini sebagai leader sekarang, leader saya itu beliau, Ustadz Ojatsu ya. Betul, seperti itu. Nah, jadi klub, apalagi di sini luar biasa, sangat senang sekali saya, luar biasa bahwa PT BES ini ownernya ya Muslim, kemudian mengajak ke akhirat. Beliau mencontohkan sedekahnya luar biasa, Pak Haji Febrian Agung. Kemudian beliau juga mengajak kepada cinta kepada masjid, cinta kepada ulama, cinta kepada Rasulullah. Itu ya semakin klop lagi. Saya menganggap ini bukan sebuah bisnis doang, ini adalah sebuah belajar atau ngaji. Di sini itu di PT BES saya malah rasanya ngaji, dakwah, nyari pahala, mau apapun yang dikatakan oleh di luaran sana terserah, karena yang memiliki surga dan neraka bukan manusia tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jadi alasan ya. Betul. Jadi alasan kenapa Ustadz mau ikut bergabung menjalankan usaha di PT BES. Betul, itu satu. Kemudian yang kedua, hutang riba saya punya. Punya problem riba. Itu. Penghasilan ada lah ya, tapi masih ada tanggungan. Riba yang belum selesai. Betul. Dan menurut saya itu riba tersebut, hutang saya itu sudah belasan tahun, hampir 11 tahun, dan itu enggak kecil menurut saya. 1,3 miliar. 1,3 miliar. Iya, 1,3 miliar, mulai dari motor, mobil, kemudian mobil juga kan ada pernah 12 mobil saya itu nyicil semua, dan yang terakhir 2 mobil ini sudah 1 tahun saya pakai sendiri, yang 1 saya rentalkan. 12 mobil itu buat rental maksudnya? Bukan, udah 12 kali punya mobil, belum selesai saya oper kredit. Oh, 12 kali ganti-ganti aja? Betul. Belum selesai ganti lagi, belum selesai ganti lagi. Betul. Itu ganti karena apa? Karena butuh, kan ada kartu kredit, ada KTA, ada pinjaman keliling, saya ada semuanya. Kemudian ada asuransi dan lain sebagainya. Itu saya sesudah ini luar biasa dahsyatnya riba ini, sehingga merasakan saya menantang perang Allah dan Rasulnya. Saya dianggap
menzinahi ibu kandung sendiri, kemudian dianggap 36 kali berzina setiap 100.000 uang riba. Nah, dari tahun 2015 saya putuskan untuk tidak menggunakan lagi, saya kembalikan tuh mobil 2 ke leasing. Saya kembalikan tuh rumah 2 KPR dua-duanya udah 2 tahun saya cicil. Kemudian kartu kreditan saya juga gunting-gunting. Dikembalikan gitu aja, ditinggal. Dikembalikan aja, langsung dikembaliin tanpa sepeser pun. Terus Kang Asep jadi nggak punya motor, nggak punya mobil selama 1,5 tahun. Kemudian rumah juga ya bareng sama klinik tuh rumah. Oh, jadi Gitu. tinggalnya di klinik. Di klinik. Jadi saya berarti belum pernah punya rumah, ya, belum pernah punya rumah yang cash. Jadi kontraktor lama banget ya. Sampai anak udah 4 itu masih kontraktor, masih ngontrak terus. Nah, subhanallah, dengan kondisi yang seperti itu saya lepas semua riba tersebut. 1,5 tahun saya pernah nge-Grab juga ya, satu lagi nih. Saking ingin bawa anak dan istri tanpa pakai mobil yang hasil riba. Kan pernah ya ada, mohon maaf, Grab itu kan nyimpen uang 10 juta dikasih mobil tuh, tapi bukan cicilan. Sistemnya minjem seperti itu. Sistemnya sewa. Nah, berarti itu namanya tidak ada ribanya, tapi nikmat luar biasa. Nah, itu 3 minggu nggak kuat badan saya, karena ya kerja juga di klinik 2, kemudian ngajar juga, kemudian nge-Grab juga, karena kalau nggak nge-Grab itu diambil mobilnya, dicabut ya kan. Itu nge-Grab hanya untuk kewajiban aja, kewajiban supaya nggak diambil tuh mobil. Ternyata 3 minggu saya nggak sanggup, saya balikin tuh mobil. Tapi alhamdulillah 1,5 tahun ini memang waktu yang sangat panjang, tetapi jauh lebih nikmat. Selama saya belasan tahun motor ada, mobil ada, penghasilan banyak, tapi Allah berikan sama saya karena ribanya tadi, satu sakit, stroke 11 saya pernah. Padahal obat di klinik saya banyak. Kemudian sakit psikosomatis selama 2 tahun. Kemudian pernah difitnah oleh oknum yang dianggap saya melakukan transaksi 250 miliar. Itu berarti harus bayar pajaknya 25 miliar. Itu saya kaget tuh di situ. Pernah begitu ya? Pernah begitu. Itu transaksi apa? Itu transaksinya di situnya bilangnya ATK. Jadi saya didatengin oleh dari kantor pajak. Kemudian, Pak Asep, ini ada transaksi ini kok belum bayar pajaknya. Jadi saya dianggap melakukan transaksi dan belum bayar pajak 25 miliar. Gitu. Kebetulan dulu pernah punya PT tapi belum pernah dilakukan PT tersebut. Nah, tapi yaitu dipakai sama orang, tanda tangan saya, stempelnya dibikin sendiri oleh dia. Nah, saya dipanggil 3 kali untuk disidang ke situ. Nah, ini luar biasa. Terus pernah kebakaran 2 kali rumah saya. Kebakaran juga. Kebakaran rumah 2 kali, itu rumah kontrakan orang kebakaran. Nah, ini jadi kemudian bertubi-tubi seperti itu, tetapi namanya manusia ada ngeyelnya, nggak menyadari bahwa sedang menantang perang Allah dan Rasulnya. Intinya hikmah yang didapatkan itu kalau kita benar-benar melakukan riba, kita menantang perang Allah akan kesulitan semua kehidupan kita, Ustadz. Betul, akan kesulitan karena janji Allah banget dan janji Rasulullah SAW, siapa yang memakan harta haram, harta riba, maka tidak akan diijabah doanya. 1. Yang kedua, rumah tangga juga masalah, Pak. Rumah tangga juga bermasalah. Kenapa? Karena wa huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan sakinah, ketentraman pada diri suami, istri, anak. Ternyata kita tantang perang dia yang memberikan sakinah itu, dan mana mungkin diberikan sakinah. Kemudian minta, ya Allah, minta diberikan rezeki oleh-Mu melimpah. Tetapi kita tantang perang, Allah yang memberi bagi-bagikan rezeki tersebut. Nah, disinilah saya ditampar dengan penyakit, dengan segala macam itu. Allah berikan hidayah. Allah berikan hidayah untuk menyetop dari riba tersebut. Ya, akhirnya dijanji Allah, siapa yang meninggalkan dosa karena semata-mata takut kepada Allah, gak usah khawatir, kata Allah, akan diberikan berlipat ganda.
Seperti itu. Maka dalam waktu 16 bulan dibimbing oleh para leader, ada Ustaz Rojatsu, kemudian ada Pak Haji Rizki, Pak Haji Birawan, ada kemudian Pak Haji Adan Haris, dan tentunya para founder dan owner kita. Itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam waktu 16 bulan saya menjalankan bisnis ini sampingan. Kenapa sampingan? Karena ya masih kerja saya mengalami. Tapi 16 bulan 1,3 miliar itu alhamdulillah beres. Ini berkah meninggalkan riba tadi. Berkah meninggal riba. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perusahaan ini saya yakin sekali karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ownernya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak Haji Febrian Agung. Mudah-mudahan diberikan istiqomah. Jadi kami bangga mengikuti beliau karena beliau istiqomah mengikuti jejak Rasulullah SAW. Seperti itu. Pengorbanannya itu meninggalkan semua riba itu kan termasuk berat. Ditinggalin semua. Betul. Tapi karena semata-mata karena Allah, dan akhirnya sekarang sukses, dipermudah sama Allah. Nah, sudah dapat apa aja? Keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak pernah mengingkari janjinya, sangat dahsyat, luar biasa. Sampai saat ini saya belum lama. Saya 29 bulan mau ke 30 bulan menjalankan bisnis ini. Itu alhamdulillah sudah diberikan motor 4. Reward motor cashnya 4 ya. 4. Kemudian Mobilio cash itu 3 unit. Pajero cash 2 unit. Dan luxury rumah 2 unit juga. Kemudian 2 umroh. Kemudian 4 cruise. Itu di luar dari yang masuk ke rekening. Di luar masuk ke rekening. Masya Allah. Yang masuk ke rekening saya sendiri, istri sendiri kan. Ada dua-duanya. Jadi pokoknya kalau misalkan gak serius di bisnis ini, saya malu sama Allah. Makanya saya gak pernah lelah saat ini. Gak pernah lelah untuk mendakwahkan anti riba ini. Mau orang ngomong apapun tak peduli. Pada saat dililit hutang dan riba itu gitu rasanya ya Allah. Dan mereka di luaran sana 90% punya hutang dan riba ya Allah. Dan belum ada ngasih solusi. Jadi saya datang ke berbagai macam kota itu, keliling-keliling. Itu kalau mencari poin, mencari pajero rumah, itu terlalu murah. Terlalu murah harganya. Tetapi balasan dari Allah setiap kita dakwah keluar dari rumah 700.000 kali lipat, dilipat gandakannya, itu lebih menarik menurut saya. Kemudian banyak saudara juga di berbagai macam kota. Kemudian kita senang malah memberikan solusi. Kemudian memberikan banyak tadinya yang gak tahu riba jadi tahu riba. Itu kan royalti pahala nantinya insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Amin. Seperti itu. Royalti pahala tadinya gak tahu jadi tahu. Kemudian di setiap seminar kami itu juga ada sholawat di situ. Kemudian setiap satu sholawat 10 kebaikan. Dan tidak mungkin kita gak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di akhirat nanti. Kemudian diajak juga bermuhasabah. Kemudian diajak juga untuk istighosa ataupun istighfar bersama. Dan diberikan solusi sekaligus. Dan kalau niatnya kita tanamkan dengan baik, hanya semata-mata karena Allah, itu tidak mungkin disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan gak serius di bisnis ini, saya malu sama Allah. Makanya saya gak pernah lelah saat ini, gak pernah lelah untuk mendakwahkan anti riba ini. Mau orang ngomong apapun tak peduli. Pandangan saya, orang yang mengatakan apapun itu hal silahkan saja. Kalau saya nggak ambil pusing. Kenapa? Karena mengingat Rasulullah yang membawa kebaikan yang sangat mulia Rasulullah itu, yang tidak diragukan lagi kebaikan dan kemuliaannya dunia wal akhirat. Banyak yang mencaci, memaki, bahkan memfitnah, kemudian menghujat, kemudian bahkan mau dibunuh berulang kali. Nah, sedangkan saya nggak pernah ada yang mau membunuh gara-gara menjalankan bisnis ini. Nah itu begitupun para habaib, para ulama yang betul-betul menjalankan di jalan Allah, itu cacian makiannya saya belum pernah, mohon maaf, dikatakan binatang sama orang yang menghina saya. Alhamdulillah belum pernah. Beliau berulang kali. Kok saya mau berhenti? Gak bakal mungkin. Satu itu ya. Saya berpikiran gini, orang yang tidak suka kepada kita atau kepada perusahaan kita, saya berpikir gitu, mau sebaik apapun, mau kita ngaji pun dianggap salah. Mau kita dakwah dianggap salah.
Apalagi udah salah dianggap salah lagi. Dianggap menggunakan agama gitu misalnya ya. Betul. Nah, 3 itu tadi ya. Kok dibawa-bawa agama atau menjadi topeng agama ini? Biarkan saja. Yang penting emang ada yang menjadikan agama sebagai topeng, emang aslinya ada. Di mana-mana ada. Tetapi yang paling penting yang tahu itu adalah Allah hati kita itu. Apakah bisnis kita dijadikan topeng untuk dakwah? Apa dakwah dijadikan topeng untuk bisnis? Apakah agama dijadikan topeng untuk berbisnis atau bisnis dijadikan topeng untuk mendakwahkan agama? Nah, yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah bisnis perniagaan berdagang dijadikan topeng untuk mendakwahkan agama. Kita ikutin itu saja dan cukuplah Allah yang menilai kita. Karena kalau orang udah nggak suka mau diajak debat 7 hari 7 malam pun tetap aja dia akan benci kepada kita. Jadi nggak ada gunanya. Kalau saya menghadapi orang seperti itu, saya lebih baik nggak komen karena nggak ada gunanya, menghabis-habiskan usia saja. Kalau pandangan tentang bisnis ini misalnya dianggap misalnya riba gimana? Kalau dianggap riba, kalau yang menganggap riba menurut beliau kan ada rujukannya ya dari ustadz ini, dari ulama ini. Nggak apa-apa, karena masalah riba udah jelas haram menurut siapa aja. Tetapi yang jelas adalah sistem di bisnis ini yang belum beliau ketahui. Iya. Beliau mungkin menganggap riba secara disama-samakan digeneralisir. Nah, itu adalah pemahaman atau penilaian yang wajar-wajar aja, silahkan aja. Tapi kalau yang Kang Asep pahami di sini nggak mengandung riba. Nggak mengandung riba. Dari siapa? 1, ahli fikih muamalah, para ulama ahli fikih muamalah udah jelas ada di MUI. Dan beliau membuat fatwa bahwa sistem bisnis ini adalah halal, tidak mengandung riba, goror, maisir, dan tidak menzalimi orang lain. Itu dunia wal akhirat akan ditanggung jawab di akhirat nanti. Pertama itu. Yang kedua, saya secara bukan ahli agama, ustadz bukan. Itu dari segi kalau kita bongkar kemudian ribanya di mana, ruginya di mana, haramnya di mana, gorornya di mana, saya insya Allah bisa menjawab walaupun bukan ahlinya. Tapi khusus untuk sistem bisnis di PTBS. Ya, sistem bisnis di PTBS saya insya Allah bisa menjawab dengan dalil akli saja. Belum pakai dalil yang dari Al-Quran. Saya bukan ahlinya. Tapi khusus untuk kalau beliau sudah nggak percaya lagi dengan ulama yang ada di MUI, apalagi kepada saya kan gitu. Betul ya. Indah lah pokoknya. Karena kalau misalnya MUI punya fatwa tentang PLBS ya, penjualan langsung perdagangan syariah itu kan sudah dijelaskan oleh MUI dan ternyata dia masih nggak percaya. Apalagi sama kita. Kita. Seperti itu. Jadi satu lagi nih ya. Mungkin bagi sahabat-sahabat dimanapun berada, saya sering menyatakan dan menyampaikan, mengingatkan kepada diri saya dan kepada mitra-mitra. Itu bisnis itu ibarat makanan. Jadi ada yang selera, ada yang tidak. Ibarat kan? Makanan ya. Ibarat makanan. Contoh saya Pak Kapten suka pete misal ya, dan duren misalkan. Saya nggak suka pete dan duren. Nah, Pak Kapten mau memaksa saya, Kang Asep dalilnya duren itu bagus dari segi kesehatannya, dari segi agamanya. Ini dalilnya nih. Mau segini dikasih tahu ke saya, saya nggak suka. Nggak suka aja. Nggak suka yang namanya, pasti nggak sukanya ada ininya kan, ada alasannya. Kenapa nggak suka pete? Saya pernah asam uratnya tinggi. Kemudian yang kedua durian, karena saya pernah sampai muntah dari waktu kecil. Ibu saya banyak duriannya waktu dulu, sampai dikasih makan durian terus. Akhirnya sampai detik ini saya baunya durian aja sebel. Meskipun durian itu halal gitu kan. Halal padahal. Tapi emang gak suka aja. Gak suka. Nah itu yang sama-sama halal aja. Kalau udah gak suka tidak bisa dipaksakan. Seperti itu. Ini sama, bisnis pun sama. Yang gak suka, yang suka jualan di bidang kuliner, silakan lakukan. Tapi jangan mengejek orang yang jualan cilok misalkan gitu kan. Oh iya betul. Ya, seperti itu kan. Betul. Dan jangan bilang yang jualan
spaghetti misalkan, saya pernah jualan spaghetti. Jangan memaksa orang, Pak spaghetti tuh bagus, apaan jualan kayak gitu. Gak bisa. Beliau itu senangnya di jualan itu, kita jualan ini. Bisnis juga sama. Yang penting kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa ini legal menurut negara, halal menurut ahli fikih muamalah yang ada di MUI, ada sertifikat halalnya. Udah secara dunia akhiratnya tenang, tentram, dan senyum saja kalau ada yang kalau saya gitu seperti itu. Jadi bisnis boleh ada yang nggak suka kepada bisnis kita, boleh ada yang suka. Nggak suka titik, udah nggak usah didengerin dan nggak usah dilakukan dan nggak usah memaksa, tidak memaksa dan tidak terpaksa untuk gabung ke bisnis ini. Iya, karena memang peluang itu kan memang bebas ya. Bebas. Bisa diambil, bisa tidak diambil. Tapi kita nggak perlu saling menghujat misalnya. Betul. Itu yang nggak bagus. Nggak ya. bagus. Itu kalau misalkan ada ketika kita dihujat tentang produk kita, perusahaan kita, itu adalah membuat kita semakin semangat harusnya. Karena beliau menghujat karena kebencian dalam hatinya, karena iri, dengki dan lain sebagainya. Biarkan aja itu, kita berbuat baik, memaafkan saja akan mendapatkan kebaikan. Ingat guru tauhid saya menyampaikan, ini cangkir ini atau gelas ini akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Ya kan? Kalau di dalamnya ada LVN strawberry itu kita minum, LVN strawberry. Seger ya. Seger ya. Di dalamnya air putih, diminum air putih. Kemudian di dalamnya teh, kita minum rasanya teh. Gitu kan? Artinya apa? Apa yang dikeluarkan dari lisan seseorang itu isi daripada hatinya. Satu itu. Yang kedua, nasihat daripada guru saya juga adalah orang yang hina, hobinya menghina. Orang yang mulia, hobinya memuliakan orang. Orang yang berharga, hobinya menghargai orang. Orang yang gak punya harga diri, hobinya mengejek orang. Itu pun sama, mau ke ini, kemudian mau ke perusahaannya. Nah, yang paling penting adalah diri kita jangan mengejek orang lain, jangan mengejek produk orang lain, perusahaan orang lain, jangan. Karena di dalam itu masalah duniawi, masalah agama pun udah Allah sampaikan. Jangan menghina sesembahan orang lain. Ya kan ada di Al-Qur'an ya. Kita nggak boleh ya menghina sesembahan orang lain juga nggak boleh. Sesembahan orang lain nggak boleh, agama orang lain nggak boleh dihina. Kenapa? Kata Allah, karena kalau kamu menghina Tuhan orang lain, nanti kamu juga sakit hati. Aku akan dihina sama dia. Nah seperti itu. Sama bisnis pun, apalagi bisnis itu yang duniawi, tetapi subhanallah, kalau kita lakukan dagangnya ini, bisnisnya ini, ya kita lakukan dengan niat kebaikan untuk mendapatkan akhirat, maka dunianya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dari sebuah kisah. Ini adalah ada pekerjaan atau aktivitas yang nampaknya seperti aktivitas dunia, ya kan? Tapi bernilai malah di akhirat. Bernilai di akhirat. Padahal kalau dilihat ini mah duniawi. Betul, gitu ya. Seperti ini mah kerjaan dagang ilmunya, dagang terus ini. Kapan ininya kayak gitu kan. Kemudian menurut mata manusia kelihatannya untuk dunia dia kerja. Tapi karena hatinya niatnya benar, kemudian niatnya aktivitasnya enggak melanggar agama, itu malah dinilai sama Allah adalah ada nilai nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, nilai akhirat. Tapi sebaliknya, ada pekerjaan sepertinya kelihatannya untuk akhirat, kelihatan oleh kita, tetapi nilainya nilai dapat dunia. Gitu, seperti mohon maaf, umroh itu kan nilai untuk akhirat. Iya. Tetapi ibadah gitu ya, umroh. Ibadah umroh. Tetapi di sisi Allah itu belum tentu nilainya ada di sana. Bisa jadi karena umrohnya pengen dinilai manusia, karena umrohnya tidak ikhlas, karena umrohnya makanannya dari hasil nyuri, dari hasil korupsi, itu tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kelak. Padahal kelihatan oleh mata kita dia ibadah. Seperti itu. Dan ikhtiar ini atau berdagang, berbisnis, berusaha, bekerja itu kalau diniatkan untuk dakwah, untuk ibadah, itu sama dengan jihad fisabilillah. Dan luar biasa
pahalanya di sisi Allah untuk akhirat kita, seperti itu. Di bisnis ini banyak sekali mitra-mitra pengen belajar bagaimana cara Kang Asep ini mengerjakan bisnis ini, strateginya yang dilakukan apa aja sehingga bisa mendapat hasil seperti sekarang. Subhanallah. Ini bisnis yang dua hal ya. Yang pertama dengan cara manusiawi, marketing manusia. Kita juga belajar marketing ya, marketing di medsos gimana. Jadi bagaimana tekniknya supaya orang itu kita menyampaikan, tugas kita dan menyampaikan kepada orang yang punya hutang dan riba. Ini loh punya hutang dan riba, ini cara kasarnya ya. Punya hutang dan riba, oh punya, udah ada solusi belum? Ayo solusinya ada di seminar misalkan gitu kan. Jadi saya selalu melakukan ngarahin ke seminar. Jarang sekali yang one by one, jarang sekali. Saya mengarahkan ke seminar. Kenapa? Karena di seminar itu A sampai Z itu beliau yang kita undang itu tahu persis. Jadi tidak ada yang terlewati. Jadi begitu gabung dia nggak merasa didustai, dibohongi. Karena kalau seminar kan A sampai Z. Iya, berurutan ya, dijelaskan semua. Betul. Ya. Mulai Oh dari ini awal. bagus, dia gabung. Oh ini jelek, nggak gabung gitu kan. Kalau ngomong kayak gini takutnya ada yang tidak tersampaikan, padahal itu bagi dia itu tahu kayak gini saya nggak mau ikut dulu. Nah berarti dia membeli kucing dalam karung seperti itu kalau menurut saya. Saya lakukan bagaimana nyari orang yang punya hutang dan riba seperti saya dan niatnya ingin memberikan solusi, nolong. Kalau nolong dengan uang kan terbatas uang kita. Yeah. Tapi nolongnya dengan informasi. Ada loh perusahaan yang sudah 4.000 lebih membagikan mobil cash. Gitu. Oh masa sih? Iya. Pengen tahu dong saya. Yuk ke seminar. Nah, seperti itu cara saya yang pertama. Cara saya yang kedua secara marketing manusianya juga adalah bikin kepo di medsos, di WA, status WA, kemudian di Facebook, kemudian kadang-kadang di YouTube itu menyampaikan yang penasaran orang ingin tanya. Nah, sehingga kalau misalkan itu bisnis apa sih? Kok dapat mobil gitu kan? Kok dapat motor? Gimana caranya? Itu langsung nanti akan japri seperti itu. Itu yang saya katakan rezeki yang nyamperin kita. Nah kalau kita nyamperin rezeki, nyamperin orang kan harus ngejelasin banyak. Tapi kalau orang ngelihat dari ini, orang bertanya sendiri, ya. Gitu. Atau orang datang, tiba-tiba orang datang, yang mohon maaf ada yang kerja di klinik kami, ada dokter, ada perawat, ada bidan, tidak ada satupun saya yang tawarin bisnis ini. Nggak ditawarin sama sekali. Saudara, teman dekat, nggak pernah saya nawarin ke teman dekat. Tetapi beliau lama kelamaan lihat status terus saya, lama-lama tanya gitu ya. Ini apa sih sebenarnya? Ada yang datang main pengen tahu. Iya gitu. Betul. Tolong dong jelaskan ini bisnisnya gimana. Nah baru kalau orang udah seperti itu berarti Allah udah menyampaikan kepada kita orang yang tepat. Kedua, yang ketiga. Dengan cara ilahiyah. Dengan cara ilahiyahnya tentunya dengan sholawat, perbanyak sholawat kalau yang saya lakukan. Kemudian dakwah tidak pernah berhenti, maksudnya apapun yang bisa kita lakukan. Seminar, tiap ada seminar. Kemudian belajar daripada para leader kita, para leader saya belajar terus dari siapapun. Saya gak pernah melihat stratanya, yang penting orang ini sukses, orang ini bagus. Apalagi kalau dunia dan akhiratnya bagus, saya pasti contek. Siapapun beliau, mau Pak Haji Adan Haris, mau Ustaz Jatsu, mau siapapun yang di atas. Walaupun beda jaringan, kalau bagus saya bisa nyontek kan, bisa nyontek seperti itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah teknik yang saya lakukan di bisnis ini adalah saya tidak pernah mengajak orang untuk bekerja sebagai, misalkan mau ngadain seminar nih, ayo harus 5 orang 6 orang jadi panitia. Enggak, saya cukup saya sama istri saya nggak, udah cukup itu. Ya Allah, saya akan menyiapkan tempat bagi orang yang mau hijrah dari riba, titik. Kemudian doanya, ya Allah gabungkan bersama saya siapapun beliau, dari manapun beliau, mau kenal saya atau enggak kenal saya, gabungkan bersama saya
yang sevisi semisi dunia akhiratnya ya Allah. Kalau yang gak sevisi semisi dunia akhiratnya dengan saya, dengan tim saya, dengan perusahaan saya yaitu untuk dunia akhirat, maka jangan gabungkan dengan saya. Jadi kalau khusus untuk pribadi saya, gabungkan dengan saya orang-orang yang sevisi semisi dunia akhiratnya. Maka secara tidak langsung minta ke Allah, ya Allah tolong sortir. Yang jelek mah, jelek itu bukan berarti apanya ya, jelek sikapnya. Kan ada kan yang kita ada yang gabung tiba-tiba ngerepotin kita, tiba-tiba ribet banget ada dia seperti itu. Nah kita minta ke Allah, ya Allah kalau yang baik, yang akan semisi, yang mau berjuang bersama dalam melawan riba, maka gabungkan bersama hamba ya Allah. Kalau yang gak semisi ya Allah, yang bukan mental pejuang, gak apa-apa, gak usah digabungkan dengan hamba. Gabung gak apa-apa. Iya. Maka ketika kita ditolak, maka ketika ada yang habis seminar belum gabung, itu kita gak sakit hati. Karena mintanya, oh kalau belum gabung berarti itu udah disortir sama Allah, nggak bagus buat saya berarti nantinya ke depannya. Subhanallah. Maka di sini persaudaraannya akan terasa nikmat karena udah disortir oleh Allah. Doanya tepat. Nah, kalau doanya gini beda lagi. Ya Allah, gabungkan ke saya yang banyak banget. Berarti yang sifatnya keras, yang komplain melulu, yang ini digabungkan pening juga kita nanti kan. Oleh sebab itu, subhanallah, di sini di bisnis diajarkan di SLC dapat imannya. Ini terakhir mungkin ya. Kalau ingin bisnis menurut saya nih, kalau ingin bisnis sambil memperbaiki iman, dah di PTBS ini tempatnya. Kalau ingin bisnis sambil memperbaiki diri, ingin mencontoh sedikit demi sedikit cara pakaian Nabi ini, saya bukan ustadz, kenapa pakai kayak gini? Karena ingin mencontoh Nabi kan kita, ingin mencontoh Nabi, cara makan Nabi, kemudian segala macam dicontohkan di SLC tersebut. Ingin memperbaiki rumah tangga, insya Allah. Yang penting benar-benar mengikuti SLC, di sini akan diperbaiki segalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Insya Allah ya. Dan ingin sholawat dulu sebentar ya nanti. Boleh, kita tutup pakai sholawat, ya, biar semakin berkah. Gitu. Mudah-mudahan keberkahan ini, sholawat ini untuk terutama owner kita Pak Haji Febrian Agung, kepada seluruh founder, para leader semuanya, dan kepada para mitra semuanya dimanapun berada, mudah-mudahan dengan sholawat ini menjadikan keberkahan, diberikan rahmat, diampuni segala dosanya, dan diberikan rizki yang halal melimpah seperti yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Amin amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikthiru ghalli, anta misbahus suduri. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Asep ya, hari ini sudah memberikan ilmunya banyak sekali pada kami semuanya. Ya semoga bermanfaat. Amin, ya semoga berkah usahanya. Amin. Saya doakan semoga luxury berikutnya segera tembus rewardnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Terima kasih, mari kita sama-sama berikan semangat buat teman-teman semuanya. Ya. PT BES, Go berkah, no riba.